warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kali ini kami akan menyampaikan kultum tentang surat Al-Ashr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal solih, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Surat ini menerangkan bahwa manusia yang tidak dapat menggunakan waktu atau masanya dengan sebaik-baiknya termasuk golongan yang merugi. Manusia selalu dalam kerugian jika ia hanya sukses dalam hal duniawi, ekonomi mapan, karir cemerlang, eksis di lingkungan, namun tidak dibarengi dengan peningkatan amaliyah untuk menuju akhirat. Dalam surat ini terdapat kata iman, amal soleh, dan nasihat menasihati. Hal ini menunjukkan bahwa kebenaran merupakan hal yang sukar dan pasti disertai dengan berbagai ujian dan cobaan untuk merealisasikannya, sehingga butuh dukungan dari orang lain dengan saling mengingatkan atau memberi motivasi agar tidak mudah putus asa dalam menjalankan kebenaran. Dalam kesempatan kali ini, kami mencoba mengingat soal waktu. Karena begitu berharganya waktu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menasihati seseorang. Dari Abbas radhiyallahu anhu, "Iqtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramka, wasihatika qabla saqamika, wa winaka qabla faqrika, wa faragaka qabla syaghlika, wa hayataka qabla mautika." Hadis riwayat yang artinya manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara, yaitu 1. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Yang kedua, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Yang ketiga, masa kayamu sebelum masa kefakiranmu. Yang keempat, masa luangmu sebelum masa sibukmu. Selanjutnya yang kelima, masa hidupmu sebelum masa matimu. Memanfaatkan waktu muda sebelum datang tua. Masa muda merupakan masa paling produktif dan energik. Maka hendaklah kita melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, serta memperbanyak ibadah. Karena jika datang masa tua, maka akan banyak kendala di mana di usia yang tua badan kita akan semakin lemah. Dan tentu pula kemampuan berpikir kita juga akan menurun. Mari kita membiasakan diri rajin beribadah di kala muda, sehingga ketika tua nanti kita akan terbiasa dengan dan ringan untuk rajin beribadah. Begitu pula dengan kesehatan. Jika di masa muda kita selalu menjaga kesehatan, maka di masa tua kita insya Allah akan jarang untuk mengalami kesakitan dan selalu sehat walafiat. Selanjutnya, memanfaatkan masa sehat sebelum datang masa sakit. Kesehatan merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat kebanyakan manusia kadang terlena,
Selagi sehat, mari kita maksimalkan diri kita untuk beramal salih. Karena ketika Allah angkat kesehatan kita, maka kita tidak bisa lagi beraktivitas dan beramal salih secara maksimal. Yang ketiga yaitu memanfaatkan waktu luang sebelum datang waktu sibuk kita. Hendaknya kita memanfaatkan waktu luang kita untuk beristirahat dengan benar, beribadah dengan khusyuk, dan beramal salih. Karena ketika sudah datang sebuah kesibukan, maka kita tidak akan lagi memiliki cukup waktu untuk beramal salih dengan maksimal. Misalnya di pagi hari kita beraktivitas penuh, dan di malam harinya hendaknya lah kita tidur awal waktu, tidak main HP atau nonton TV terlalu larut, sehingga di sepertiga malam kita dapat melaksanakan sholat tahajud untuk memohon dan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu yang keempat, memanfaatkan kekayaan sebelum datang kemiskinan. Kekayaan yang kita miliki hendaknya digunakan dalam kebaikan, bersedekah, berinfak, wakaf, dan amal salih lainnya. Karena memang sesungguhnya dalam harta kita ada hak orang lain pula. Dan jangan sampai kita menggunakan harta kita hanya untuk memuaskan nafsu kita. Karena kita ketika datang kemiskinan, maka tidaklah bisa kita akan banyak beramal seperti kita berpunya atau kaya. Yang terakhir yaitu memanfaatkan hidup sebelum datangnya kematian. Hidup di dunia ini hanya sekali dan hanya sebentar saja. Maka kita harus jadikan hidup yang hanya sebentar ini sebagai sarana untuk memperbanyak pahala. Karena ketika datang kematian pada kita, maka terputuslah semua amal kita, kecuali 3 perkara. Yang pertama yaitu amal jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga doa anak yang soleh. Semoga selagi kita hidup, marilah kita wujudkan ketiga perkara tersebut untuk tabungan kita di akhirat kelak. Maka marilah kita didik anak-anak kita, putra-putri kita, untuk menjadi anak yang soleh-solehah. Sahabat-sahabat hidayat yang dirahmati Allah, mau tak mau kita semua akan menuju kematian. Setiap dari kita tidak ada hari berlalu kecuali semakin dekat dengan kematian. Dan kerugian itu akan datang jika kita tidak berhasil memanfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara tadi. Dengan saling menasehati dan mengingatkan, semoga kita akan dapat meraih kesempurnaan iman, sehingga kita bukan termasuk orang yang merugi. Amin, Allahumma amin. Demikian dari kami, akhirul kalam, mohon maaf bila ada khilaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.